Om Swastiastu, salam sejahtera, rahayu untuk kita semua. Hari ini Kandangan TV bersama umat dari Kecamatan Kepung ngiring ide Nabe Empu Yogananta dari Griya Pangi Glungkung Bali untuk berkunjung ke Candi Surawana yang berlokasi di Desa Surawana, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan menjadi sebuah hal yang sangat menggembirakan ya lur, karena Bapak Jubel menjelaskan setiap relief yang terukir di setiap dinding Candi Surawana ini. Oke lur, penjelasan apa saja yang terukir di relief Candi Surawana ini, ikuti terus perjalanan Kandangan TV hari ini. Nggak ada, nggak ditemukan. Cuma ditemukan di sana namanya miniatur candi, bisa dibilang itu candi perwaranya. Biasanya di pojok sebelah sini ada 3, mesti ganjil. Kayak Padura. Jadi itu kan berarti tempat pemujaan atau? Ini pendarman untuk naruh abu. Abunya Brewengker dengan nama asli Wijaya Rajasa, yang dulu pernah ke Bali untuk mempersatukan di Bali, raja-raja di Bali. Itu. Bukan. Ini abunya taruh di sini, bukan rohnya. Abunya taruh di sini. Soalnya tahun berapa tahun? Oh, berapa tahun? Berapa tahun? Dia kan kenapa kok di situ cerita sudah malam, pada waktu itu kan ada kesalahan Dewi Kunti sedang bertapa kan. Lah anak-anaknya mendapatkan dia seorang putri cantik kan. Dia kan nggak ngelihat. Dia pokoknya bilang nggak, dia kamu harus dibagi rata. Ternyata seorang putri itu. Makanya di sana diadakan ruatan gitu. Yang diruat di sana apa itu istilahnya? Nakula masa dewa itu yang diambil. Ini kok. Nah ini runtutannya dari Sri Tanjung. Nah setelah Sri Tanjung kan itu kan dibunuh kan, dia sebenarnya belum meninggal. Sido Pakso mencari ke kakeknya tadi, apa dia dibunuh. Ternyata pada waktu itu dipukuli kan, dia menyebut Pendawa 5. Nah setelah menyebut Pendawa 5, ternyata Sido Pakso masih cucunya dari Pendawa 5. Akhirnya kan nggak jadi dibunuh. Setelah itu dia turun lagi ke bumi, kembali ke istana, bahwa tahu istrinya itu berada di istana, digoda sama Raja Sulakarma, tetapi dia tidak menerima. Akhirnya Raja Sulakarma mempunyai tipu muslihat, istri kamu serong dan sebagainya. Akhirnya seorang laki-laki kan kalap, dibunuh dia. Setelah dibunuh, darahnya putih, wangi. Nah, akhirnya dia mau ke nirwana, dia naikkan dugong. Nah, tetapi di sana dia nggak diterima karena belum waktunya meninggal. Terus akhirnya di sebelah sini Sido Pakso duduk termenung. Kenapa kok nggak ditanya dulu? Istilahnya yang seperti itu. Permasalahannya apa? Terus dia didatangi sama apa? Dari termasuk apa ya? Dari Betari Durga, dia dibilangin istri kamu belum waktunya meninggal sebenarnya. Itu bisa dihidupkan kembali dengan catatan kamu bisa mengalahkan Raja Sulakarma. Akhirnya Raja Sulakarma dikalahkan, Sido Pakso dijadikan keset. Terus dia kembali lagi ke kakeknya itu tadi, mencari istrinya Sri Tanjung. Tetapi Sri Tanjung di situ belum menerima. Karena apa? Dia nggak ditanya, oh ini masalahnya ini kok langsung dibunuh. Nah di situ Semar dimunculkan di sini reliknya, di pojok sana, sebagai seorang yang bijaksana dia. Setelah Semar dimunculkan nuturi Sri Tanjung, makanya Sido Pakso bisa bersatu kembali. Jasanya Semar ya. Iya. Kalau yang ini, yang horizontal ini adalah Mamang Muka. Mamang Muka itu adalah tentara Niwataka Woco. Pada waktu itu kan Kayangan mau diserang sama raksasa Niwataka Woco karena apa? Ingin menculik Dewi Subadra. Akhirnya dia mendatangi tempat tapa beratanya Arjuna. Makanya depannya itu banyak hewan-hewan berlarian, takut kan? Wujudnya seorang raksasa. Setelah itu baru dia merubah wujudnya sebagai babi hutan. Dia merusak tempat tapa beratanya. Setelah tapa beratanya, itu dia membatalkan. Lah belakangnya Punokawan. Cerita Punokawan, cerita di Jawa udah dimunculkan kembali, gitu kan? Setelah itu baru mau dipanah, geser sebentar sini. Nah, setelah itu kan, iya, dia membatalkan tapa beratanya di sini. Dia memanah babi hutan itu. Lah depannya adalah seorang pemburu jelmaan dari Dewa Siwa. Nah, iya, kan nggak tahu dia. Juga sama-sama mana, akhirnya kan bertengkar. Nah, setelah bertengkar,
Nah, ini Punokawan ngompor-ngompor istilahnya. Wah, pukul saja. Makanya dia pegang kaki mau dibanting. Setelah mau dibanting, baru Dewa Siwa merubah wujudnya. Akhirnya kan dia berlutut. Nah, ya akhirnya dia berlutut. Nah, sebenarnya Dewa Siwa itu menguji dari Arjuna itu apa? Arjuna itu tadi. Setelah itu dia diajak ke Kayangan untuk menemui Dewa Indra, diberi panah sakti. Iya, namanya Gandiwa. Nah, kalau yang dua ini Bubuksa, Gagang Aking. Beda lagi, cuma dua ini, yang ini. Satu atau dua. Bubuksa, Gagang Aking, dua saudara yang melakukan spiritual. Yang Bubuksa itu gemuk, suka memakan apa yang dikasih Sang Pencipta, tetapi hatinya udah putih, udah bersih. Kalau Gagang Aking suka tapa berata, tetapi dia masih punya kedengkian sama saudaranya. Akhirnya dia dicoba sama Betara Guru di sini, menjelma sebagai harimau. Nah, Gagang Aking didatangi itu, dia mau dimakan nggak mau. Jangan makan sayang, tinggal kulit balung ini, istilahnya kan seperti itu. Nah, akhirnya dia menyuruh pindah ke saudaranya Bubuksa itu. Lah pada waktu itu, iya, Bubuksa Gagang Aking, Bubuksa itu sedang berburu dia. Akhirnya kan mau dimakan dia. San ditanyai, kenapa saudara ini melakukan spiritual itu? Karena saya ingin bertemu sama kedua orang tua. Karena dari kecil kan dia nggak tahu orang tuanya siapa. Makanya Bubuksa diajak ke Kayangan nggak mau, masih memikirkan yang saudara yang dengki tadi. Tetapi yang bisa bertemu sama kedua orangnya cuma Bubuksa. Karena apa? Bubuksa naik punggungnya, Gagang Aking pegangan ekor. Yang bisa kesap ketujuh cuma kepalanya aja, gitu. Ya, awal mulanya dari sini Arjunanya. Nah ini, ya, dari pojok situ yang duduk itu adalah Dewa Indra. Dewa Indra itu kan udah kebingungan dia. Kayangan nggak bisa mengalahkan raksasa Niwatakawaca. Nah, akhirnya dia menyuruh putri-putri untuk bersolek yang di tengah ini, merias diri, biar cantik untuk menggoda tapa beratanya Arjuna. Nah, tetapi Arjuna tidak membatalkan tapa beratanya itu. Yang membatalkan tapa beratanya tadi kan babi hutan yang merusak tempatnya itu. Walaupun sampingnya ada orang bercinta dan sebagainya, tidak membatalkan tapa beratanya. Iya. Iya betul. Dia yang membunuh babi. Nah, terus yang ini yang Semar yang nuturi Sri Tanjung tadi yang ini di sini. Nah, yang sebelah sini ini Semar nuturi Sri Tanjung. Beda ya? Beda. Ini runtutan dari Sri Tanjung tadi. Ada 9 panel di sini. Yang ini setelah dituri baru di sini bersatu kembali sebelah sini. Enggak dari berurut gitu enggak ya? Enggak berurut. Itu Iya, enggak berurut. Kalau yang dibawa kan termasuk cerita tantri kayak kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana orang dulu mata pencahariannya Kama Sutra, penipuan, orang aborsi termasuk kan juga nggak boleh. Di situ ada itu semua nasihat-nasihat ada di bawah. oh, bawah ini ya? Iya, kalau yang atas termasuk kesatria, brahmana itu di atas semua tingkatannya. Iya. Kalau yang di pojok ada arca-arca itu namanya arca Nawasanga. 9 mata angin. Gitu. Iya, itu biasanya taruhnya di atas di pojokan. Nah, tahun 97 disepakati diturunkan supaya biar nggak bahaya. Sengaja diturunkan untuk menjaga keamanan. Iya, menjaga, soalnya di atas ini dulu. Dulu di atas ini yang besar-besar itu kan ini kan banyak runtuhannya. Terus ditaruh di selatan sana. Itu udah diregistrasi seumpama kalau ada pemugar tinggal ngambil. Iya, betul. Ada rencana pembubaran enggak? Rencananya ada, cuman tahunnya kapan kita nggak tahu. Kalau rencana itu pasti ada. Rencana doang. Nah, yang sebelah ini, Mas. Ini terusannya Arjuna Wiwaha. Setelah dia bertemu sama itu ya Dewa Siwa kan diajak ke Kayangan. Nah, yang di depan itu ada Dewi Subadra, yang belakangnya Arjuna. Yang duduk itu adalah Dewa Indra. Dia bertemu akhirnya diberi panah sakti. Nah, diberi panah sakti namanya Gandiwa. Nah, Niwatakawaca tahu, makanya dia nggak mau keluar dari persembunyiannya. Iya betul. Nah, yang di tengah sini
rembukan lagi. Yang ada di Kayangan itu siapa yang bisa mengeluarkan dari persembunyiannya Niwata Kawoco. Akhirnya yang dituju, yang diminta itu Dewi Subadra itu tadi. Nah, untuk memancing yang di sini ya, makanya dipancing akhirnya Niwata Kawoco kan keluar dari persembunyiannya, diajak minuman, pesta-pesta dan sebagainya. Akhirnya Arjuna muncul di pojok sebelah sini. Jadi candi-candi Meru-Meru itu Nah, betul, ya ada. Itu kan ada 3 itu, 3 apa? Semua gini ada candi, ada. Kalau kan di Bali kan nggak ada peninggalan seperti ini kan nggak ada. Jadi kan jiplak persis ini. Iya. Gitu. Makanya saya kira orang-orang sini yang ahli-ahli yang banyak tahu ke sana. Karena lebih aman. Tiap hari bikinnya begini kan lebih Iya, aman di sana. betul. Gitu loh. Itu namanya Gana. Gana di pojok sama di tengah beda. Kalau Gana di pojok itu tangannya ke atas itu membenarkan cerita apa yang ada di atas. Kalau Gana di tengah itu tangannya kan ke bawah membawa beban apa yang ada di atas. Penopang dia. Iya. Semua ada fungsinya. Ada fungsinya. Dan menggambar tidak beda gambar. Nah, kalau Semua ada. iya. Yang apa? Kalau ini termasuk yang depan ini Kilin, hewan mitologi yang ada di Kayangan. Soalnya yang didikasikan di sini dewanya Dewa Siwa. Gitu. Dewa Siwa termasuk yang menyukai apa? Nandi itu. Kayak sapi, Nandini itu. Termasuk itu semua. Tapi modelnya beda-beda, cumanya berkali 4. Ada yang gala, ada yang kayak apa itu, kayak kelinci seperti itu, semua mulai dari sini sampai sana. Ini termasuk kerbau sama buaya. Nah, buayanya kan kena musibah dia. Setelah ditolong dia enggak apa ya. Nah, kayak cerita si Kanjil. Akhirnya buayanya dimakan walaupun udah ditolong. Iya, betul. Berarti cerita Kancil itu dari religi. Ada ya, semua dari itu. Kijang itu termasuk kehidupan yang ada di hutan itu. Ada kijang, ada pohon, ada burung di situ. Ini kayak di data-data ini. Iya.